Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Nur Afifah, NIM 4101419133, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Pengantar Ilmu Pendidikan. Oke, lanjut. Bacalah berita berikut dengan seksama, yang berjudul Guru Komputer di Ghana yang viral curi perhatian Microsoft. Republika.co.id, Jakarta. Masih ingatkah Anda pada sosok guru komputer asal Ghana bernama Richard Appiah Akoto? Beberapa waktu lalu, ia menjadi viral lantaran mengajar komputer kepada murid-muridnya dengan cara menggambar layar komputer lengkap dengan toolbarnya di papan tulis. Rupanya, metode mengajar Akoto yang tak biasa ini menarik perhatian Microsoft. TechCrunch seperti dikutip Republika, Ahad 18 Maret melaporkan, raksasa teknologi itu berencana memberi bantuan perangkat komputer setelah melihat kurangnya infrastruktur pengajaran komputer di sekolah tersebut. Murid-murid punya beberapa pengetahuan tentang komputer, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara mengoperasikannya, ungkap Akoto saat diundang ke acara Education Exchange di Singapura pekan ini. Melihat kenyataan tersebut, Microsoft menawarkan bantuan berupa komputer dan perangkat lunak atau software untuk sekolah di mana Akoto mengajar. Untuk diketahui, Akoto mengajar di Petenes Municipal Assembly Junior High School di kota kecil bernama Sekyedomes. Tak hanya itu, Microsoft juga menawari Akoto mengikuti program sertifikasi pendidik. Microsoft berkomitmen menyediakan laboratorium komputer lengkap dengan dukungan yang memadai untuk sekolah itu. Kami juga sedang dalam tahap pembicaraan dengan Menteri Pendidikan Ghana mengenai bagaimana cara terbaik memberikan bantuan ini. Demikian juru bicara Microsoft mengonfirmasi. Saat ditanya, mengapa Akoto menerapkan metode pengajaran yang lumayan merepotkan seperti itu, ia memberi jawaban yang menunjukkan betapa menyedihkannya kondisi sekolah. Saat ini, hanya ada satu komputer milik sekolah dan satu laptop kepunyaannya. Dua-duanya rusak sehingga Akoto memutuskan menggambar wujud layar komputer di papan tulis dengan kapur. Aku harus memberikan yang terbaik dan ingin mengajarkan mereka bagaimana mengoperasikan Microsoft Word. Jadi aku memutuskan menggambar di papan tulis, ungkapnya. Sumber https republika.co.id /berita P5RARC348 /guru komputer di Ghana yang viral curi perhatian Microsoft. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yaitu yang pertama, menurut pendapat saudara, mengapa Richard Appiah Akoto harus melakukan pembelajaran seperti yang diberitakan? Sebegitu pentingkah hal tersebut? Kaitkan dengan konsepsi dasar pendidikan yang telah saudara baca dan pahami. Oke, jadi menurut saya konsep dari suatu pendidikan sendiri itu adalah bagaimana tujuan dari pendidikan itu tercapai, yaitu kepemahaman dari seorang murid, siswa, mahasiswa terhadap apa yang telah disampaikan oleh guru, dosen, dan sebagainya. Jadi sangat penting menurut saya bagaimana metodenya, metode belajarnya, baik itu melalui menggambar langsung atau intinya guru dosen tidak melepas tangan kepada siswa atau mahasiswa untuk berkreasi sendiri begitu. Jadi harus tetap ada harus tetap dalam konteks guru dosen harus tetap memberikan suatu materi, lalu siswa mahasiswa dapat mengikutinya. Jadi jangan sampai guru atau dosen itu lepas tangan begitu. Lalu yang kedua, apakah hal yang dilakukan Richard Appiah Akoto sudah tepat? Sudahkah kegiatan pembelajaran tersebut memfasilitasi peserta didik sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia? Jadi begini, karena kegiatan pembelajaran tersebut itu tidak dapat tidak dapat menggunakan fasilitas seperti biasanya, yaitu komputer yang dapat seharusnya difasilitasi komputer dan sebagainya. Akan tetapi di sini karena
rusak. Jadi ya bagaimana guru, dosen itu tetap dapat menyampaikan materinya walaupun dalam kondisi yang sangat parah. Jadi jika dikaitkan dengan pendidikan yang saat ini yang terjadi pendidikan yang bukan terhambat, tapi akan pendidikan yang di rumah saja karena pandemi COVID-19 ini. Ya, bagaimana sih guru, dosen itu menyampaikan materi kepada para siswa, mahasiswa itu sesuai dengan apa yang seharusnya dia sampaikan, tetapi dengan metode lain, tetapi dapat tercapai tujuan dari pendidikan itu sendiri, di mana siswa mahasiswa itu dapat lebih memahami apa yang disampaikan oleh guru, dosen, dan sebagainya. Oke, yang ketiga, pada kasus tadi, bagaimana lingkungan pendidikan dapat mempengaruhi keberhasilan belajar. Kaitkan dengan hubungan yang terjadi dalam berbagai lingkungan pendidikan yang dapat teramati dari sumber berita. Oke, jadi ini tuh sangat berpengaruh sekali ya. Karena kenapa? Karena jika lingkungan kita itu tidak mendukung, semisal kita itu kita itu harus paham tentang Microsoft Word, tapi kita tidak tahu apa itu fitur-fiturnya, tidak tahu kegunaannya, itu sama saja. Jadi disinilah peran penting dari guru, dosen, dan sebagainya untuk menyampaikan lebih lanjut, dan bisa juga melalui bantuan internet dan lain sebagainya agar agar siswa atau mahasiswa dapat memahami itu. Yang keempat, terlepas dari berita tersebut, menurut saudara apa yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pendidikan untuk menghadapi perkembangan masyarakat saat ini? Boleh memberikan contoh untuk mendukung penjelasan. Oke, jadi dalam pendidikan saat ini itu menurut saya itu ya menurut saya ada beberapa dosen yang lepas tangan terhadap materi. Mereka itu hanya menyampaikan materi dan tidak memberikan pembelajaran seperti layaknya di dalam kelas. Jadi mereka hanya memberikan materi, setelah itu memberikan tugas dan mengumpulkan. Jadi menurut saya itu adalah hal yang kurang etis. Jadi harus ada contoh-contoh, misalkan video pembelajaran dan lain sebagainya. Lalu pesan singkat untuk pelaksanaan pendidikan yang lebih baik. Untuk saat ini pesan saya buat para guru, dosen, atau sebagainya, ya bolehlah kalian memberikan tugas, tapi jangan terlalu banyak. Lalu membuat video pembelajaran tentang apa yang kalian mau sampaikan, yang beliau-beliau mau sampaikan kepada para siswa atau mahasiswanya, begitu. Jadi harapan saya semoga karena pandemi COVID-19 ini memberikan pelajaran kepada kita supaya kita dapat bersyukur, lalu kita bisa tidak bermalas-malasan seperti di kelas. Biasanya kita hanya lihat teman, begitu. Jadi saat ini tuh kita harus benar-benar paham tentang apa yang guru, dosen sampaikan, begitu, tentang pemahaman kita sendiri. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.